Selamat siang, kami mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Geografi semester 3 kelas C. Saya sendiri selaku Ketua Oktober Akolan dan anggota-anggota saya, Cornelia Febriani Putri Meta, Felicia Warulia, Agnes Primau, Kristiani Tepu. Kami di sini akan menjelaskan pembelajaran geografi dengan tema atau judul konsep wilayah dan tata ruang. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di sini kami memilih satu kompetensi dasar dan satu indikator yang dapat teman-teman lihat pada slide yang telah kami buat. Berikut ialah tentang peta konsep wilayah. Di sini kami telah membuat peta konsep wilayah dan teman-teman dapat melihat dan membacanya pada slide yang telah kami buat. Kita masuk pada slide yang berikut ialah pusat pertumbuhan dan tata ruang, di mana pusat pertumbuhan merupakan suatu wilayah pertumbuhan pembangunannya sangat besar jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan. Yang berikut, pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan dapat memicu kawasan di sekitarnya untuk terpengaruh agar maju. Berikut tentang wilayah. Wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya dapat dibedakan dengan daerah lainnya melalui karakteristik tertentu. Wilayah dibagi menjadi dua, yaitu wilayah fungsional dan wilayah formal. Pada slide yang berikut kami telah memaparkan ada dua gambar wilayah fungsional dan wilayah formal, di mana wilayah fungsional contohnya itu seperti perkotaan, sedangkan wilayah formal contohnya itu seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang wilayah formal. Wilayah formal dicirikan berdasarnya ada keseragaman atau homogenitas dan memiliki batas yang bersifat statis dan tidak gampang berubah. Wilayah formal atau uniform region terbagi menjadi tiga, yaitu batas fisik, batas administrasi, dan batas sosial budaya. Yang kedua, wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional terdiri dari daerah atau nodus yang dimana daerah-daerah sekelilingnya saling bergantungan. Contohnya seperti Jabodetabek, di mana Jakarta sebagai nodus dan daerah-daerah sekelilingnya sebagai penyangga. Dapat kita lihat pada contoh gambar di samping ini. Faktor yang menentukan pusat pertumbuhan seperti yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga kondisi geografis atau lokasi, yang keempat fasilitas penunjang. Adapun ciri pusat pertumbuhan yaitu 1. Adanya hubungan interan, 2. Adanya unsur penanda, 3. Konsentrasi geografis, 4. Bersifat mendorong pertumbuhan. Adapun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimana definisi dari penataan ruang itu sendiri yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai dengan hierarki perencanaan tata ruang. Nah, yang sudah kita bisa lihat bersama pada slide yang sudah kami tampilkan. Di situ ada tertera suatu bagan, nah di mana bagan itu menjelaskan mengenai kebijakan strategi tata ruang nasional. Nah, pada kebijakan strategi tersebut terdapat rencana tata ruang untuk wilayah nasional, rencana tata ruang untuk wilayah provinsi, serta rencana tata ruang untuk wilayah kabupaten kota. Nah, di situ juga kita bisa lihat bersama yaitu ada rencana induk. Nah, rencana induk itu seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, listrik dan telkom, serta sektor lainnya.
Berikutnya tentang permasalahan penataan ruang. Dampak dari permasalahan penataan ruang itu seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan wilayah, kesenjangan sosial ekonomi, dan konversi lahan. Inilah hasil media pembelajaran yang kami buat. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Salam sukses.